memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan rahimnya yang diberikan kepada kita semua, terutama pada hari Jumat yang mulia ini, di akhir Agustus ini, dalam keadaan sehat walafiat. Karena kita sadari bersama bahwa kesehatan adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri. Karena nikmat yang lainnya kita tidak dapat nikmati dengan sempurna jika kita tidak sehat. Makanya mari kita senantiasa memelihara nikmat kesehatan itu yang Allah berikan kepada kita dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di atas permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin dan sekaligus sebagai uswatun hasanah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang sama berbahagia, mari kita bersama-sama merenungkan beberapa firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran, seperti yang terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kamu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita. Kita lahir di atas permukaan bumi ini dengan tidak membawa apa-apa. Jadi kita lahir dalam keadaan suci, bersih, dan tidak membawa sesuatu apapun kecuali rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kedua orang tua kita. Dengan kasih sayangnya mereka berdua, terutama ibu kandung kita, memelihara dan membesarkan kita dan berkorban segala yang dimilikinya demi sang buah hati, demi kita semua selaku anaknya. Dan dukungan ayah kita, keluarga dekat kita, sebagai kesempurnaan daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita min sakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban
uruban lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari rahim ibu kita, dan kita lahir dalam keadaan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Lita'arafu, untuk kita saling kenal mengenal. Jamaah Jumat yang sama berbahagia. Kita sekarang berada di era putaran kekuasaan politik, yang dimana kita selaku warga negara, sebagai aturan negara kita, untuk kita kenal aturan negara kita, salah satu diantaranya adanya pemilihan pemerintah daerah. Kalau kita di sini pemerintah bupati, kabupaten bupati. Kalau provinsi ya gubernur. Dan beberapa waktu yang lalu telah kita sama-sama memilih anggota legislatif kita dan presiden kita, dan sekarang tiba saatnya kita akan memilih sebagai tanggung jawab kita selaku warga yang berbangsa-bangsa. Kita ini selaku bangsa yang berbangsa, memiliki tata negara, aturan dalam negara kita, di mana kita akan memilih pemimpin kita untuk tingkat kabupaten atau bupati dan tingkat gubernur atau tingkat provinsi. Namun selaku umat Islam, selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita yakini bersama firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Imran ayat 26. Selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita yakini bersama. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Muhammad. Jadi Al-Quran turun sejak di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi disampaikan, Qulillahumma, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan. Jadi lebih awal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita selaku hamba Allah. Karena kita ini lahir dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Dan insya Allah kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan juga tidak membawa apa-apa. Hanyalah kain kapan saja kita akan bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Engkau berikan kekuasaan atau kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kerajaan atau kekuasaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Di tangan engkau lah segala kebijakan, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi ini mari kita yakini bersama. Setelah kita melewati fase-fase ketentuan-ketentuan yang telah
diatur oleh aturan negara kita, dan akan tiba masanya nanti kita akan memilih sesuai dengan pilihan kita, dan yang terpilih tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah pemimpin kita. Agar jangan sampai kita menjadi beban, terbebani dengan beban-beban moral. Karena apapun yang kita lakukan, kalau memang ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dia akan memberikan kekuasaan itu siapapun, siapa yang dikehendaki. Tu'til mulka mimman tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Cuman wajib kita mengikuti aturan tata ruang, tata negara kita untuk mencapai hal itu. Nah, itulah aturan negara kita, dan kita tentunya selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentu taat kepadanya. Ulil amri, taat kepada pemerintah kita. Jamaah Jumat yang sama berbahagia. Apa fungsi daripada pemerintahan? Pemerintahan itu adalah perpanjangan tangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab, beberapa kitab kita baca, para ulama mendefinisikan bahwa salah satu fungsi daripada pemerintahan itu adalah menyambung. Jadi perpanjangan tangan Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur aturan keseharian kita sesuai dengan peradaban tentunya yang berlaku di antara kita. Karena kalau tidak ada yang memimpin, susah juga itu. Nah, makanya kembali lagi ke firman Allah Subhanahu wa taala, tu'til mulka mimman tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dialah Allah yang maha kuasa, yang memberikan kekuasaan itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan mencabut kekuasaan itu dari siapa yang dikehendakinya. Marilah kita bersama-sama melakukan kewajiban kita selaku warga negara dalam hal memilih dengan dasar ini bagian daripada kewajiban kita selaku warga negara, dan semoga menjadi bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan memilihnya pemimpin tentu sangat menentukan perjalanan kehidupan kita dalam keseharian kita, terutama dalam menata bagaimana pola kehidupan pertanian kita, bagaimana pola pembinaan pendidikan usia dini anak-anak kita, bagaimana menata lingkungan kita tentunya dengan satu tujuan, untuk mendapatkan kehidupan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Dan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, alhamdulillah, kita di Kolaka Utara ini dalam keadaan saling menghargai antara satu dengan yang lain, yang membuat kita nyaman. Sebab kalau terjadi perseteruan antara kelompok satu dengan yang lain, maka tentu kita tidak dapat menikmati suasana kedamaian. Tapi kita alhamdulillah, suasana dalam keadaan damai, nyaman, suasana kita membangun silaturahim antara satu dengan yang lain. Ya, pilihan politik boleh berbeda, tapi ikatan silaturahmi jangan sampai dikorbankan. Mari tetap kita jalin. Karena apa? Karena kita ini adalah bagian daripada hamba Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita manusia
sosial, yaitu saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa